Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai partai politik. Apa sih sebenarnya partai politik itu? Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sejarah partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah industri partai dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pada tahun 1919 kembali didirikan National Indist Party (NIP) yang kemudian disusul lahirnya partai-partai politik baru, antara lain Indeks Sosial Demokratif Vereniging ISDV, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Masyarakat Islam, Partai Katolik, dan lain-lain. Pada tahun 1939, terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamim, PPBB, Perhimpunan Pegawai Bustur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun, kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Atas perintah pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang telah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Masa merdeka mulai 1945. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem multipartai, sehingga terbentuk banyak sekali partai politik dan dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat yang antara lain, adapun yang pertama adalah pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946. Adanya maklumat pemerintah tersebut ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dan elit politik pada saat itu, yang ditandai dengan berdirinya partai-partai politik seperti Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Rakyat Jelata atau MURBA, dan MASYUMI Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom, yaitu Nasional, Agama, dan Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Masa Orde Baru. Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru 1965 sampai 1998. Partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya penyederhanaan partai melalui fusi partai politik pada tahun 1973. Merupakan gabungan dari NU,
Parmusi, PSII, dan Perti pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan PDI adalah gabungan dari PNI, IPKI, Partai Murba, Perkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973. Sehingga mulai tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Adapun pada masa reformasi, perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintahan. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa politik dan kian mengkristalnya kompetensi merebutkan sumber daya politik. Pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh, dan yang baru saja dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Adapun sistem kepartaian menurut De Burger mengadakan klarifikasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai, di mana sistem partai tunggal merupakan sistem partai yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Pola partai tunggal ini biasanya terdapat di beberapa negara seperti Afrika, Cina, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya ada pula negara-negara seperti Uni Soviet dan Eropa Timur termasuk dalam partai ini. Kategori sistem partai tunggal meyakinkan masyarakat mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Di Indonesia sendiri pada tahun 1945 juga mendirikan partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan sistem partai itu akan menjadi motor perjuangan, akan tetapi sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan ini terjadi antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis. Yang kedua adalah sistem duipartai, di mana sistem duipartai ini biasanya diartikan bahwa ada 2 partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan di sebuah pemerintahan. Ada beberapa negara yang menganut sistem duipartai ini seperti negara Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam sistem ini, partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa karena memang dalam pemilihan umum mereka memenangkan, dan partai oposisi karena mereka kalah. Dalam pemilihan sistem duipartai ini berjalan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial politik, dan yang ketiga adanya komunitas sejarah sistem duipartai. Umumnya, sistem duipartai diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan single member constituency, di mana dalam sistem pemilihannya hanya dapat dipilih 1 wakil saja. Adapun yang ketiga adalah sistem multipartai, di mana sistem multipartai adalah sistem yang banyak dan beraneka ragam. Sistem multipartai dianggap bahwa pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik. Sistem multipartai ditemukan antara lain di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Sistem multipartai mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Adapun pola sistem multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan perimbangan yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Adapun di Indonesia sendiri, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Politik sendiri dipahami sebagai sebuah kegiatan untuk mencari kekuasaan dan bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan dan bagaimana mempengaruhi masyarakat.
Dan apabila dari masyarakat sendiri ada yang tidak peduli dengan politik, itu menandakan bahwa dia tidak peduli dengan dirinya sendiri karena semua aspek kehidupan itu adalah politik. Jadi kita tidak bisa terpisah dengan politik. Cukup sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.